Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan untuk terus menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu kitab hadis yang sangat terkenal dalam dunia Islam, yaitu Sunan Ibnu Majah. Kitab ini merupakan salah satu anggota Kutubus Sittah atau 6 kitab hadis utama yang menjadi rujukan umat Islam dalam memahami sunnah Rasulullah SAW. Walaupun sering ditempatkan pada urutan terakhir dalam Kutubus Sittah, kitab ini tetap memiliki kedudukan yang sangat penting karena memuat banyak hadis yang tidak ditemukan pada 5 kitab hadis lainnya. Dalam materi ini kita akan membahas secara rinci biografi Imam Ibnu Majah, perjalanan ilmiah beliau, guru-guru dan murid-muridnya, latar belakang penulisan kitab, metode penyusunan Sunan Ibnu Majah, keistimewaan kitab, kritik para ulama, pengaruh kitab terhadap perkembangan ilmu hadis. Masuk yang bagian pertama, kita akan mengenal Imam Ibnu Majah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah. Nama lengkapnya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. Beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Majah. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah di kota Qazwin. Qazwin itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang terkenal pada masa itu. Dari kota inilah lahir seorang ulama besar yang kelak menjadi penyusun salah satu kitab hadis terpenting dalam sejarah Islam. Selanjutnya kita masuk ke bagian makna nama Ibnu Majah. Banyak mahasiswa bertanya, apakah Majah adalah nama ayah beliau? Sebagian ulama menjelaskan bahwa Majah adalah gelar atau nama keluarga yang dikenal di daerah beliau. Karena itu beliau terkenal dengan nama Ibnu Majah meskipun nama aslinya adalah Muhammad bin Yazid. Selanjutnya, masa kecil dan kecintaan terhadap ilmu. Jadi sejak kecil beliau telah menunjukkan kecintaan terhadap ilmu agama. Pada masa itu menghafal Al-Quran dan hadis merupakan tradisi yang sangat dihormati. Beliau tumbuh di lingkungan yang mendukung perkembangan ilmu. Kecintaannya terhadap hadis membuat beliau rela melakukan perjalanan jauh demi memperoleh riwayat yang sahih. Selanjutnya, perjalanan menuntut ilmunya beliau. Salah satu ciri khas ulama hadis generasi awal adalah melakukan perjalanan ilmiah. Hal ini juga dilakukan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau mengunjungi berbagai wilayah Islam seperti Makkah, Madinah, Kufah, Basra, Baghdad, Syam, Mesir, dan Khurasan. Perjalanan ini bertujuan untuk mendengar hadis langsung dari para guru terpercaya. Pada masa itu tidak ada teknologi modern. Satu perjalanan bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Namun demi menjaga kemurnian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama rela menempuh kesulitan tersebut. Nah, kita masuk yang bagian guru-guru Imam Ibnu Majah. Beliau belajar kepada banyak guru ulama besar. Di antaranya ada Ali bin Muhammad At-Tanafisi. Selanjutnya ada Muhammad bin Abdullah bin Numair. Selanjutnya ada Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dan ada Hisham bin Ammar. Melalui para guru inilah, beliau memperoleh ribuan hadis yang kemudian diteliti dan dikumpulkan. Selanjutnya ada karya-karya Imam Ibnu Majah. Banyak orang hanya mengenal Sunan Ibnu Majah, padahal beliau juga menulis karya lainnya. Di antaranya ada kitab tafsir Al-Quran, kitab tarikh, sejarah para perawi, dan ulama. Namun karya beliau yang paling terkenal adalah Sunan Ibnu Majah. Selanjutnya, latar belakang penulisan Sunan Ibnu Majah. Pada abad ketiga Hijriah, hadis-hadis Nabi SAW telah tersebar luas. Muncul kebutuhan untuk menyusun kitab yang sistematis berdasarkan tema-tema fikih.
Karena itu Imam Ibnu Majah menyusun kitab yang berisi hadis-hadis tentang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, nikah, waris, dan jihad, juga fitnah akhir zaman maksudnya, dan berbagai pembahasan lainnya. Tujuan beliau adalah memudahkan umat Islam dalam mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutnya kita masuk ke sistematika Sunan Ibnu Majah. Kitab ini disusun berdasarkan bab-bab fikih, dimulai dengan muqaddimah, bagian pendahuluan yang membahas tentang keutamaan mengikuti sunnah, kedudukan ulama, bahaya bid'ah, kemudian dilanjutkan dengan kitab toharoh, kitab sholat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, kitab nikah, kitab jual beli, kitab hukum, dan kitab zuhud, dan tema-tema lainnya. Sistematika ini memudahkan pembaca mencari hadis sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, jumlah hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Jumlah hadis dalam Sunan Ibnu Majah sekitar 4.300 hadis, dengan sedikit perbedaan menurut metode perhitungan para ulama. Yang menarik adalah terdapat banyak hadis tambahan yang tidak ditemukan dalam 5 kitab hadis utama lainnya. Hadis-hadis ini dikenal dengan istilah az-zawaid, yaitu hadis-hadis tambahan. Bagian selanjutnya yaitu keistimewaan Sunan Ibnu Majah. Keistimewaan yang pertama yaitu kitab ini memiliki banyak hadis tambahan. Ini yang membuat kitab ini sangat berharga. Banyak hadis yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, terus Sunan Tirmizi, dan Sunan An-Nasai. Nah, namun terdapat dalam Sunan Ibnu Majah gitu. Jadi banyak hadis yang baru, itu hadis tambahan dalam Sunan Ibnu Majah. Selanjutnya keistimewaan yang kedua yaitu susunannya tuh mudah dipelajari. Pembahasannya sistematis, sangat membantu belajar hadis pemula. Selanjutnya keistimewaan yang ketiga, cakupan tema yang sangat luas, tidak hanya hukum ibadah, tapi juga akhlak, fitnah akhir zaman, dan berbagai persoalan kehidupan lainnya. Selanjutnya, bagian yang selanjutnya yaitu mengapa Sunan Ibnu Majah masuk dalam Kutubus Sittah. Ya, karena padahal kan ada ya dalam kitab hadis yang lain juga kan terkenal gitu. Jawabannya ya karena kitab ini memiliki banyak hadis tambahan yang tidak ditemukan dalam 5 kitab lainnya. Hal ini membuatnya sangat bernilai bagi para peneliti hadis. Karena alasan itulah para ulama memasukkannya ke dalam Kutubus Sittah. Selanjutnya kita masuk ke bagian kritik para ulama terhadap Sunan Ibnu Majah. Inilah bagian yang penting dipahami. Berbeda dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tidak semua hadis dalam Sunan Ibnu Majah itu berstatus sahih. Di dalamnya terdapat hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Bahkan sebagian ulama menyebutkan terdapat sejumlah hadis yang sangat lemah. Karena itu para peneliti hadis harus melakukan kajian sanad sebelum menggunakan hadis-hadis tersebut sebagai dalil. Selanjutnya, sikap yang benar terhadap Sunan Ibnu Majah. Ada 2 kesalahan yang sering terjadi, yaitu kesalahan yang pertama, menganggap semua hadis dalam Sunan Ibnu Majah itu sahih. Ini tidak benar. Kesalahan yang kedua, menganggap seluruh kitab tidak dapat dipercaya. Ini juga tidak benar. Nah, sikap yang benar adalah meneliti setiap hadis berdasarkan penilaian para ulama hadis. Selanjutnya, pengaruh Sunan Ibnu Majah dalam dunia Islam. Kitab ini memiliki pengaruh besar dalam ilmu hadis, menjadi sumber penelitian ilmu hadis. Ilmu fikih menjadi salah satu referensi hukum Islam. Pendidikan Islam dipelajari di pesantren dan universitas. Dan dalam dakwah, banyak hadis dalam kitab ini dikutip dalam ceramah dan kajian. Selanjutnya, pelajaran dari kehidupan Imam Ibnu Majah. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu kesungguhan mencari ilmu. Beliau melakukan perjalanan jauh demi satu tujuan, yaitu memperoleh hadis yang benar. Selanjutnya yang kedua, kesabaran. Menuntut ilmu membutuhkan waktu yang sangat panjang.
Lanjut yang ketiga itu ketelitian. Beliau tidak sekedar mengumpulkan hadis tapi juga menyusunnya secara sistematis. Selanjutnya yang keempat yaitu meninggalkan warisan ilmu. Walaupun beliau telah wafat lebih dari 1.000 tahun yang lalu, ilmunya masih dipelajari hingga sekarang. Ini menunjukkan pentingnya amal jariah melalui ilmu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke diskusi. Diskusi itu yang pertama, mengapa para ulama hadis rela menempuh perjalanan ribuan kilometer hanya untuk mencari hadis? Jawabannya ya karena mereka ingin memastikan bahwa hadis yang mereka riwayatkan itu benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak tercampur dengan kesalahan atau kebohongan. Lanjutnya yang kedua itu, apakah semua hadis dalam Sunan Ibnu Majah itu sahih? Jawabannya tidak. Dalamnya terdapat hadis sahih, hasan, dan doif. Oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut terhadap setiap hadis. Selanjutnya, apa kelebihan terbesar dari Sunan Ibnu Majah? Yaitu kelebihannya ada banyak hadis tambahan atau zawaid yang tidak terdapat dalam 5 kitab hadis utama lainnya gitu. Jadi masih banyak hadis-hadis yang baru atau hadis tambahan dalam kitab ini gitu. Selanjutnya, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari Imam Ibnu Majah? Yaitu semangat beliau dalam menuntut ilmu, kesabarannya beliau, ketelitian beliau, dan keinginan meninggalkan warisan ilmu yang bermanfaat bagi umat. Oke, jika materi ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang sedang belajar ilmu hadis. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari Sunan Ibnu Majah yaitu Sunan Ibnu Majah itu merupakan salah satu kitab hadis terpenting dalam Islam yang disusun oleh Imam Muhammad bin Yazid Ibnu Majah. Kitab ini menjadi anggota Kutubus Sittah karena memiliki banyak hadis tambahan yang tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis utama lainnya gitu. Meskipun di dalamnya terdapat hadis dengan kualitas yang beragam, kitab ini tetap menjadi sumber ilmu yang sangat berharga bagi para ulama, mahasiswa, dan peneliti hadis. Melalui karya ini, Imam Ibnu Majah telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga dan menyebarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi-generasi setelahnya. Oke teman-teman, demikian pembahasan mengenai studi kitab Sunan Ibnu Majah. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semangat untuk terus mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan meneladani perjuangan para ulama dalam menjaga kemurnian sunnahnya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman karena saya juga masih belajar, dan jika ada koreksi kesalahan atau tambahan boleh dibantu. Dan terima kasih juga untuk dosen saya Ustadz Gifari yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir, dan juga teman-teman saya yang menyimak video ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.